Kalian tahu nggak sih, jauh sebelum adanya iPhone, Samsung, dan Xiaomi mendominasi pasar smartphone, ada satu perusahaan yang menjadi raja teknologi komunikasi dunia. Bahkan perusahaan ini menciptakan telepon genggam pertama di dunia. Namanya Motorola. Tapi yang menarik, perusahaan yang begitu besar dan inovatif ini justru kehilangan posisinya dan kalah bersaing di era smartphone. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana kegagalan perubahan strategi dapat menyebabkan Motorola kehilangan keunggulan kompetitifnya. Sebelum bahas kegagalannya, kita membahas dulu tentang perusahaannya. Motorola didirikan pada tahun 1928 di Chicago, Amerika Serikat. Perusahaan ini dikenal sebagai pelopor komunikasi seluler dan berhasil menciptakan telepon genggam pertama di dunia. Saat ini, Motorola beroperasi dengan Motorola Mobility yang merupakan bagian dari Lenovo dan masih memproduksi berbagai smartphone seperti Razr, Edge, dan Moto G. Meskipun sempat menjadi pemilik pasar, Motorola mengalami penurunan gaya asing ketika industri mulai beralih ke era smartphone. Untuk memahami mengapa Motorola gagal, kita perlu melihat kondisi persaingan industrinya. Pertama, Motorola menghadapi persaingan ketat di Nokia dalam produk fisik. Lalu muncul iPhone dan juga Samsung membawa perusahaan besar melalui inovasi software dan ekosistem digital. Kedua, masuknya Android dan bersifat terbuka membuat banyak perusahaan baru di Asia yang bersaing dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, konsumen juga mudah berpindah merek sehingga loyalitas pelanggan menjadi lebih rendah. Akibatnya, tekanan persaingan semakin tinggi dan Motorola kesulitan untuk mempertahankan posisinya. Lalu apa sih sebenarnya kesalahan utama dari Motorola? Kesalahan utama dari Motorola adalah mereka itu terlalu fokus sama keunggulan hardware-nya yang selama bertahun-tahun itu menjadi kekuatannya bertahan di pasar. Padahal pada saat itu pasar itu mulai berubah dan semua itu nggak cuma cari spesifikasi perangkat aja, tapi juga aplikasi, sistem operasi, dan juga pengalaman penggunaan smartphone yang baik. Nah, Motorola terlambat merespon perubahan tersebut sehingga produk itu dianggap kurang kompetitif dibandingkan dengan brand lainnya. Akibatnya perusahaan itu kehilangan pasar dan akhirnya diakuisisi oleh Google pada tahun 2011. Terus selanjutnya kita akan membahas yang namanya analisis strategik dari kewirausahaan Motorola. Jadi kita bakal lihat nih gimana Motorola tuh yang dulu sempat jadi raksasa di industri smartphone akhirnya kehilangan posisinya sebagai market leader. Pertama, dari sisi opportunity seeking atau mencari peluang. Dari sisi ini, masalah utamanya adalah Motorola tuh gagal untuk menyuap peluang pergeseran pasar dari hardware ke software. Jadi waktu industrinya mulai bergeser tuh orang tuh nggak cuma butuh HP yang bagus secara fisik aja, tapi juga mulai butuh softwarenya dan juga ekosistem dari smartphone tersebut. Nah, Motorola ini telah banget menangkap tren itu, terutama tren smartphone dan ekosistem aplikasi yang memang waktu itu tuh mulai berkembang pesat. Nah, yang kedua itu ada advantage seeking, atau ini tuh disebut menciptakan keunggulan yang kompetitif. Di bagian itu Motorola nggak mampu untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Dulu tuh mereka tuh kuat banget di hardware, tapi masalahnya keunggulan hardware aja itu udah nggak cukup lagi ketika mereka mulai nawarin software yang jauh lebih baik. Jadi biarpun produknya secara fisik oke, tapi kalau softwarenya ketinggalan ya tetap aja kalah saing. Nah, yang terakhir tuh ada sisi entrepreneurial mindsetnya sendiri. Nah, Motorola ini tuh kurang adaptif pada perubahan teknologi dan juga kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Nah, selain itu mereka tuh juga terlalu bergantung sama konsultan dari pabrik sebelumnya, istilahnya terlalu nyaman di zona nyaman. Padahal industri ini tuh di sekitar itu udah mulai berubah drastis dari tahun ke tahun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Motorola itu gagal untuk menyeimbangkan antara mencari peluang baru dan juga mempertahankan keunggulan kompetitif yang memang sudah mereka miliki dari dulu. Oke, jadi tadi kita sudah melihat ya terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Motorola. Sekarang kita akan membahas terkait apa sih yang menyebabkan semua permasalahan tersebut dan apa akibatnya bagi perusahaan. Di sini aku akan membahas terkait dengan 3 poin utama terkait dengan penyebab permasalahan tersebut. Yang pertama, perusahaan itu gagal untuk membaca perubahan teknologi, di mana Motorola itu memiliki produk yang paling populer pada masanya, yaitu versi 3 yang sudah terjual sebanyak 130 juta unit di seluruh dunia. Karena terlalu nyaman dengan kesuksesan tersebut, mereka itu harus menyempurnakan desain secara fisik atau secara hardware. Mereka terlalu fokus kepada hal-hal terkait dengan desain, ketepisan, keimanan dari fisik dari
produk mereka dibandingkan dari segi teknologinya. Di samping itu, industri dalam hal yang sama dalam bidang teknologi dan juga phone itu sudah bergerak ke ekosistem teknologi yang mulai berbeda. Mereka lebih fokus kepada software, sehingga para pesaingnya ini tuh mulai menciptakan ekosistem teknologi yang baru dengan menjawab semua kebutuhan konsumen. Nah, seperti contohnya seperti Apple dan juga Samsung yang tidak berfokus untuk membuat ponsel lebih menarik ya, dari segi desain, tetapi mereka mengubah cara orang-orang untuk menggunakan teknologi. Nah, hal ini tuh tidak disadari oleh Motorola yang kemudian biasa dikenal sebagai inersia organisasi, di mana kesuksesan di masa lalu kemudian justru membuat perusahaan sulit untuk berubah. Untuk poin selanjutnya terkait dengan strategi dan juga struktur yang tidak selaras. Dalam hal ini, Motorola sudah mulai menyadari kelemahan yang mereka miliki. Nah, namun mereka sudah memiliki niat untuk berubah menjadi smartphone dari produk yang sebelumnya. Nah, tapi hal yang menjadi permasalahan di sini, baik dari segi struktur, orang dalam organisasi masih bekerja dengan cara yang lama. Cara kerja mereka tidak berubah. Hal ini juga sesuai dengan teori TPC atau terkait dengan teknis, politik dan juga kultural, di mana teori ini tuh menjelaskan perubahan itu harus menyentuh semua sistem, baik dari segi teknis, politik dan juga dari segi kultural sekaligus. Nah, dalam hal ini Motorola hanya mengubah dari segi produknya saja, sementara baik dari kekuasaan dalam orang-orangnya, cara mereka berpikir itu tidak berubah. Maka hal ini tuh membuat mereka stuck. Akibatnya, setiap usaha yang dilakukan dan transformasi yang mereka jalankan, perubahannya itu selalu stuck tanpa menuju perubahan yang lebih baik. Yang terakhir terkait dengan budaya yang menjadi penghalang. Nah, ini yang paling ironis karena Motorola ini kan dibangun di atas kebanggaan rekayasa mereka ya, terutama dari segi hardware ataupun dari segi desainnya. Nah, itu merupakan kekuatan mereka di zaman dahulunya. Namun seiring berjalannya waktu, industri itu mulai bergeser fokusnya lebih ke arah software bukan dari hardware. Nah, budaya yang kemudian sudah membentuk para orang-orang dalam organisasi tersebut kemudian malah menjadi tembok karena suara-suara yang mendorong untuk melakukan perubahan akhirnya jadi tidak terdengar. Dan karena terlalu fokus kepada dari segi internalnya, Motorola lupa untuk mendengarkan dari segi konsumennya yang waktu itu tuh konsumennya tuh sudah mulai fokus ingin ada ekosistem ataupun juga teknologi digital yang sudah berevolusi gitu, bukan hanya terkait dengan ponsel dengan desain yang baik ataupun desain yang tipis. Nah, kemudian hal ini tuh menjadi kelemahan, di mana kelemahan ini tuh dilihat sebagai sebuah peluang gitu bagi para pesaingnya. Nah, kemudian 3 penyebab ini kemudian berujung kepada 3 akibat seperti kehilangan keunggulan kompetitif, pangsa pasar yang terus turun, dan juga akhirnya Motorola ini kemudian diakuisisi oleh Google pada tahun 2011. Nah, perusahaan ini kemudian menciptakan ponsel pertama di dunia tidak lagi bisa menjadi berdiri sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Motorola. Nah, yang pertama, memberikan ruang yang lebih besar bagi karyawan di bidang pemasaran dan teknologi untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, ada mengurangi politik organisasi yang dapat menghambat inovasi dan perubahan. Nah, yang ketiga, ada membangun kolaborasi kuat antar bagian organisasi agar transformasi bisa berjalan lebih efektif. Nah, selain itu, Motorola juga perlu mengutamakan keahlian dan kemampuan inovasi dibandingkan sekedar kekuasaan formal dalam berorganisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.